Episode pertama, keluarga ini sudah menang. From zero to hero. Saya pernah ditelepon oleh kawan-kawan yang punya bintang. Kami sudah capek, Lae. Lae, saya sampai sakit. Sudah capek kami. Sudah lelah. Kami sempat terdiam, kami terharu, Kungku, si Kamarudin. Ini biayanya semua. Saya kadang nggak tega. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker, medcom.id, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Cukup mengejutkan, kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menyatakan dirinya minta maaf karena telah lelah dan jenuh. Juga ayahanda Brigadir J lelah mengarungi penegakan hukum penembakan Brigadir J. Meski Kamarudin Simanjuntak sudah meluruskan maksud dari pernyataannya, menegaskan tidak mundur, namun ungkapan mendalam yang disertai permintaan maaf ini membuat publik tetap bertanya-tanya apa yang sedang dihadapi oleh tim kuasa hukum Brigadir J. Nah, untuk lebih mengetahui maksud pernyataan tim kuasa hukum keluarga Brigadir J, kita akan mengonfirmasi secara langsung dan sudah tersambung melalui Zoom bersama kuasa hukum keluarga Brigadir J, Bapak Nelson Simanjuntak. Selamat sore, Pak Nelson. Ya, oke, baik Pak Nelson. Nah, kita sudah tahu nih Pak, tim kuasa hukum sudah menjelaskan maksud pernyataan jenuh dan lelah dengan menegaskan tidak akan mundur untuk menangani proses hukum penembakan Brigadir J nih Pak. Nah, kita coba sedikit flashback beberapa hal Pak Nelson, bukan untuk mengorek-korek yang sudah berlalu, namun agar publik lebih utuh melihat peristiwa ini nih Pak Nelson. Nah, Pak Nelson boleh dijelaskan apa yang dihadapi kuasa hukum keluarga Brigadir J saat ini, sehingga sempat menyatakan, sekarang kami jenuh dan lelah, Pak Nelson. 3 bulan sudah berlangsungnya peristiwa dipanggilnya kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, yang senantiasa kita sebut Brigadir J. Kita bagi menjadi 2 episode. Episode pertama sebenarnya, kalau ada bahasa win-win solution, keluarga ini sudah menang melawan kelaliman hukum. Sekali lagi, kelaliman hukum yang terjadi di Indonesia, bahwa Indonesia adalah memiliki Undang-Undang Dasar 45 yang senantiasa abadi. Kita adalah negara hukum. Di mana episode pertama kita menang, kami kuasa hukum keluarga besar Joshua Huta Barat almarhum senang sekali menerima kuasa pada bulan Juli ya. Nah, oleh karenanya kami bekerja keras bila perlu sampai tetes darah terakhir. Sampai menit ini kita wawancara. Terima kasih pemerintah atas karunia itu, dan kuasa ilahi yang busuk-busuk akan terungkap. Yang kedua, jelas sekali bahwa ini kewenangan tidak ada di Polres, tidak ada di Polda, semua ada di Mabes Polri Trunojoyo. Dengan campur tangan Presiden, Menko, dan Bapak Kapolri yang senantiasa masih berkewajiban melanjutkannya. Yang ketiga tentunya sampai kemarin malam kita sudah dengar bahwa ada 100 personil kepolisian. Luar biasa di sebuah negara ini. The darkness killing in the censoring. Oleh karena itu, paling akhir kegembiraan kita terbuka gamblang terang benderang antara Magelang, Cawang, dan Duren 3 ini menghasilkan kawan kita itu Fantasiera. FS sudah diberhentikan tidak dengan hormat. Berarti karir, pensiun, dan tentunya kerjanya tidak akan diterima lagi secara kedinasan di Republik NKRI, kecuali usaha sendiri. Dan banyak hal tentunya, apalagi kami pengacara, kuasa hukum, penasihat hukum keluarga 8 atau 10 orang ini seperti angka yang bagus. Tetap abadi solid, tidak ada pecah, tidak ada pengkhianat, tidak ada yang curang. Sampai menit ini. Saya harus katakan itu karena kami menyebut Opung dan keluarga besar senang sekali abadi. Nah, pada waktunya episode pertama berakhir, baru
Kami melapor lagi setiap kegiatan kepada keluarga besar, Bapak Samuel Huta Barat, Ibu Boru Simanjuntak, Ito saya yang baik itu, dan keluarga senantiasa di Jambi atau di Sungai Bahar. Oleh karena itu, di pertemuan kami yang kedua minggu lalu dengan keluarga, memang ada satu sedikit tricky lah, ada sedikit missing. Ternyata atas nama kuasa hukum, koordinator kami Bapak Kamarudin Simanjuntak yang baik hati dipanggil untuk di BAP karena kami masukkan surat, ada 5 surat. Jadi sesuai dengan kami katakan episode kedua, kita harus tahu diri, kita tahu hukum. Kita tahu episode pertama kita sebut sudah the winning team, Victoria. Kita sudah dikarunia Tuhan kemenangan. Ketika kita masukkan surat, nah, pihak kepolisian penyidik cepat tanggap, cepat sekali kalau untuk kasus kita ini ya. Oleh karenanya disidik dimintain BAP Pak Kamarudin, kami pun sempat hilang kendali karena handphone asal di setiap kepolisian kok disimpan lama kali sampai 7 jam off. Ini kelemahan ini. Padahal kawan-kawan penyidik pun boleh main handphone. Ini dia, nggak boleh itu. Saya pernah membuat sebuah peraturan pemerintah, silakan bebas, dunia merdeka, media juga jangan ada. Kalau memang ketakutan siapa yang salah kan ini? Ini coba termasuk BAP serahkan fotokopinya. Ini sebagai himbauan juga. Nah, kenapa? Akhirnya datang juga undangan untuk 4 orang sama Pak Samuel di Polda Jambi yang ternyata diperiksa jam, waktu, hanya tempat saja yang berbeda. Nah, kami kan kelabakan 1 kali 24 jam, kami kan nggak bisa membeli jet pribadi, harus numpang pesawat komersial. Waktu pun sudah malam. Saya mencari koordinator sulit sekali, saya ambil komando, saya ambil alih. Sampai penyidiknya saya telepon. Rupanya penyidiknya yang dari Jakarta. Sampai ya menyatakan, Bang, tolonglah kami sudah beli tiket ini. Dugaan saya dari penyidik Jambi. Nggak ada kami bisa, nggak ada kata lain, besoknya semua kuasa hukum itu turun kami, 11 orang. Sampai Ibu Irma saya bawa. Kita biayai, nggak ada cerita lagi itu. Kita datangi semua, sampai ada kasus-kasus lain kita terima di sana. Inilah meluruskan berita. Meluruskan berita. Tidak ada yang tidak didampingi. Karena kita berjanji, koordinator sampai bilang, semuanya kami tanggung jawabi sampai finalnya event kegiatan terang benderang pembunuhan Joshua ini. Saya tambahkan sedikit lagi, dari sana ungkapan dari Lae saya itu yang baik sekali, kami sudah capek Lae. Ini Lae ini ipar bahasa Bataknya. Di mana capekmu? Saya bilang usia dan segala macam. Kami lebih capek lagi ini. Dan terungkap di dalam tangisan mereka sebenarnya, sudahlah, ananda kita sudah sampai di pangkuan Allah ilahi di sorga. Kami pikir kita sudah cukuplah. Dan bintang 2 mantan itu sudah tertangkap, tinggal pengadilannya. Kami sempat terdiam, kami terharu, tetapi dari budaya Batak, baik saya termasuk tentunya ketika sama dengan senior kami sebelumnya yang ikut, Pak Johnson, Kamarudin, berusaha mengatakan seterang-terangnya. Sekali kita kerja, sekali layar kita acungkan, pantang mundur. Kalau bahasa kami sebenarnya, bahasa Pulau Gadung, tidak ada gigi atrek. Ini bahasa Medan ini. Nggak boleh ada gigi mundur. Maju terus, siapapun itu. Kecuali kalau kuasa hukum dicabut, ya kita tentunya menghormati hak dan kewajiban sebagaimana undang-undang advokasi. Dari mulai awal sampai hari ini, 8 sampai ke 10 kami penasihat hukum, kuasa hukum, saudara dari keluarga Samuel Huta Barat, om, tulang daripada Joshua. Belum ada sepotong pun yang menyimpang perkataan kami. Saya alami itu. Saya orangnya keras di dunia hukum ya. Mereka bilang saya koordinatornya karena usia, saya bilang tidak, kita sama semua. Kami semua dari berbagai suku ada di dalamnya. Oleh karenanya, ketika kami menerima ungkapan orang tua itu, kami ke Jakarta kembali dengan perenungan. Apa yang menjadi yang sudah dimasukkan pengaduan tadi ke Mabes Polri, beliau mengatakan jalankan.
Ya. Tapi kalau yang belum, minta tolonglah. Ini yang khawatir beliau memang jarak dan waktu. Kalau ada pemanggilan dari Sungai Bahar, sebuah kabupaten di Muaru Jambi sana ke Provinsi Polda, memakan waktu 2 atau 3 jam dengan jalan yang berlubang-lubang. Kita juga memaklumi. Dan tidak ada bahasa kami repot atau apa, kami siapapun boleh mewakilinya. Makanya saya bilang tadi sempat juga kami minta bantuan kawan-kawan kita yang ada lawyer di Jambi. Tapi sudahlah, ini semua terjadi, tidak ada bahasa mundur tadi, kami menghormati. Tinggal sejauh mana sudah yang diteruskan oleh penyidik, kalau memang ungkapan dari Bapak kita, like kami, Bapak Samuel, kami hormati. Sampai ibu itu dan anaknya 2, bahasa kita ponakannya bere, tulang, mohon dimaklumi Bapak, lanjutkanlah tulang ya. Kan satu Reza itu polisi, satu pegawai. Ibu Simanjuntak pun datang memeluk kami. Itu lanjutkan. Nah, ini yang kami pegang terus. Oke, baik. Terima kasih Pak Nelson atas penjelasan yang cukup komprehensif tadi, Pak ya. Nah, penegasan lagi Pak, Newsmaker kali ini juga betul-betul upaya kita untuk mendapatkan gambaran utuh dari sikap resmi dari tim kuasa hukum Brigadir J. Nah, masih tentang jenuh dan lelah nih Pak. Sempat pula tim kuasa hukum menyatakan bahwa minta maaf sudah berjuang mengorbankan materi dan waktu. Nah, boleh dijelaskan nih Pak, tim kuasa hukum Brigadir J ini dibentuk atas penunjukan Polri atau sukarela atas inisiatif bersama untuk membantu keluarga Brigadir J dan kemudian diberi kuasa oleh polisi, Pak Nelson. Izinkan saudaraku Alfa Mandalika kembali kami ungkap Ya, pada peristiwa, saya putar lagi skenario lebih kurang 7 Juli, ya, 8 Juli kasus meninggalnya saudara Kamarudin dengan kearifan lokal, dia membaca-baca di Facebook. Dia baca Facebook, dialah membuat hashtag pertama loh. Nah, mohon diingatkan ya, mudah-mudahan kami tidak akan keliru dikatakan polisi tembak-tembakan dengan polisi, yang meninggal polisi, di rumah polisi. Nah, sampai situ saja dia. Selebihnya berkembang ya, bukan urusan kita lagi ya, yang meninggal CCTV. Dari sana dia ungkapkan itu luar biasa Facebook di seluruh bumi ini. Ada seorang wanita pemberani tadi, namanya Rohani. Dia SMS-an. Toh itu beremu. Nah, ini awalnya. Dari sini bermulanya, itu beremu. Nah, bere bagaimana? Saudara seitomu, saudara sejenis perempuan, kakakmu, sejenis, sorry. Kakak perempuanmu yang diseborong-borong, saudara perempuan ya. Nah, yang benar ya, kasih handphoneku, biar saya tindak lanjuti, ya. biar saya bela. Nah itu dia, ini awalnya nggak ada lebih dari situ. Baru tidak ada penunjukan seperti kawan-kawan pengacara lain, ditunjuk ini, tunjuk ini. Luar biasa waktu itu, ini memang tangan-tangan Tuhan. The hand of God. Hampir 3 hari sampai mayat itu entah kemana perginya, sampai ke sana berkembang terus, telepon komunikasi terputus. Nah, ibu-ibu wanita cantik tadi, wanita pemberani ada 2-3 orang itu sama kakaknya Rosti, sorry adiknya Rosti yang itu, kakaknya yang Rosti ya, mama almarhum Joshua. Nah, komunikasi lah, kadang minjam handphone tetangga 1 kilometer jauhnya, terjadilah komunikasi. Malamnya kami dipanggil. Kami dari awalnya 8 orang ini tidak saling mengenal. Paling mereka ada sahabat-sahabat lama saya dulu. Nah, jadi panggilan di dunia kita, Grandpa, mau ikut enggak? Saya sudah selesai dari bisnis lain, ikut saya bilang. Nah, memang waktu saya ada juga kawan-kawan lain, grup Pak Johnson, grup Martin, Pak Febian. Saya sebutin nama itu karena saya bangga mereka sampai hari ini setia, loyal. Nah, setianya itulah nilainya 100 itu. Oleh karenanya dari sana mulailah malamnya dikirim surat kuasa, mesti fotokopi. Kami mesti menunggu 3 hari Ya. karena pos dan komunikasi ya. Sesudah itu baru kami bergerak. Inilah mengawalinya. Baru saya putus sampai situ berjalannya waktu. Disinilah sampai putus asa, bingung dan sebagainya. Jujur, karunia Tuhan sama saudaraku, opungku, si Kamarudin, ini biayanya semua.
Saya kadang nggak tegas. Kita juga punya kerjaan karunia. Saya bilang, Opung, nanti ada kepala daerah ngirim tiket. Saya bilang, Opung jangan Opung. Semua makan hotel semua. Saya bangga, saya senang. Solidar manusia itu mesti tinggi. Tidak memandang sara atau apa. Ini saya senang. Saya bangga. Sampai menit ini. Saya katakan, Opung saya mau berangkat. Tidak. Ini udah dibeli Opung Muburu. Artinya istrinya sudah ada tiket. Karena kami sudah ready, ada travel, ada apa, istrinya bekerja di komunikatif. Nah, kami tidak ada saling iri, saling sakit hati. Jadi satu suara. Andai kata tidak terpotong-potong uraian berita, ya kita maklumi. Sebuah berita itu kan lebih banyak iklannya, contohnya lebih banyak apa potongan-potongan waktu. Jadi kita harus maklumi. Tapi ada waktunya ketika Ibu Irma membuat suatu snapshot utuh dia. Jadi siapapun itu, pergantian lawyer di sana, pergantian kalau kami tetap abadi. Ini yang kita harapkan. Nah, baru masuk ke episode kedua, saya punya istilah baru ini. Dari nol kepada fulfill. Artinya from zero to hero. Ini bahasa bagus sebenarnya. Jadi dari mulai nol kami bisa mengangkat dunia hukum, bisa mewarnai bahwa hukum Indonesia masih ada, masih tegak. Dan bisa memakan korban, mana yang disebut punishment, mana yang reward. Dan bisa terang benderang hingga terbuka seluruh antisipasi apa saja yang terjadi di Republik ini. Ada konspirasi, ada macam-macam yang kita tidak tepat waktunya untuk memberikan komunikatif itu, tetapi dunia sudah tahu, dan saya pun penganut kutipan lagu Ahmad Albar, janganlah menjadi dunia panggung sandiwara. Oke. Demikian. Baik Pak Nelson, selain soal jenuh dan lelah, tim kuasa hukum juga sempat menyoroti lambannya proses penyidikan nih, hingga menjadi berkas P21 untuk diserahkan ke kejaksaan. Nah, di mata tim kuasa hukum, Pak, harusnya dalam waktu 3 bulan sejak awal Juli atau bulan Juli, bukan hanya 5 orang ya yang menjadi tersangka ya, Pak Nelson, tapi seharusnya bisa mencapai 35 orang tersangka. Nah, bisa digambarkan nih Pak, siapa saja seharusnya yang bisa menjadi tersangka ini, Pak Nelson? Pertanyaan adalah mau berapa banyak gerombolan ini? Sorry kalau saya sebut itu. Ini kan sebuah apa namanya? Saya pakailah lokomotif ya, yang ditarik gerbong ikutan. Jadi tidak mengikuti bahasa gerombolan tadi. Lokomotif lebih bagus. Ketika ditarik lokomotif, terima kasih atas tim banding, Bapak-Bapak Jenderal, sudah dikuatkan finalisasi keputusan daripada saudaraku Fantasiera menjadi abadi hukuman tidak dengan hormat. Tetap saya konsisten pakai bahasa hukum, tidak dengan hormat bukan dipecat. Itu bahasa dunia tenaga kerja itu. Kalau di dunia abdi negara, abdi masyarakat, aparatur disebut tidak dengan hormat, dengan inisial tidak dapat apa-apa lagi. Berapa jumlah personil? Jelas sekali. Kemarin saya lihat lagi, kita baca, malah kami tidak pernah dapat, katakanlah tembusan atau apa dari pihak kawan-kawan penyidik, kita selalu dapat dari media, sudah ada kawan itu yang diaktifkan kembali, karena tidak ikut serta-merta, dalam artian mungkin di kode etik ya kesalahan-kesalahan ringan. Ada 3 jenis itu kesalahan itu, ringan, sedang, berat. Maupun keputusan yang sudah orang tadi. Kalau yang bersifat ya silahkan karena masih ada itu yang dia lain. Nah, mohon koreksi juga nih Pak, kalau kurang tepat jika jadi bisa digarisbawahi bahwa saat muncul pertanyaan minta maaf dan lelah itu lebih sebagai sikap spontanitas ya Pak, bukan akibat lamanya proses penyidikan atau bukan karena menghadapi tekanan-tekanan besar dari pihak-pihak tertentu ya Pak Nelson? Oh, baik. Sekali lagi saya ulangi. Itu bukan perkataan kami. Oke. Itu perkataan Bapak Samuel Huta Barat. Ketika ada pertemuan ketiga kalinya di sana sambil makan biasa komunikatif dunia adat Batak, dia sampaikan, "Lae, saya sampai sakit." Ini dia nunjukin ini. Apa sakitmu? Sudah capek kami, sudah lelah.
Ada kawan yang menyumbang, ada kawan dari organisasi keagamaan, ada gereja, diterima. Kami tidak larang supaya ada menyewa mobil mereka dari sana, nun jauh kalau ada kerabat di Jambi, biaya hidup apa. Karena mereka juga tidak pernah mau menagih ke kami. Kalau ada pertemuan, kami bikin di hotel. Kalau ada bill, kami akan bayar. Ini sungkan tadi. Sekali lagi dan terakhir, itu tidak ada tekanan. Passing group, apa ininya, the push from the shadow power, tidak pernah ada itu. Sekali lagi, tidak ada itu. Saya pernah ditelepon oleh kawan-kawan yang punya bintang, saya bilang, Anda nakut-nakuti? Oh tidak bang, tidak. Hanya menyarankan, tolonglah kita kerjasama yang baik. Nggak ada itu. Apalagi kami, tidak ada itu tas ecolak. Tidak ada itu amplop. Sampai menit ini ya, sampai menit ini. Saya pikir mudah-mudahan sampai besok. Jadi andai kata Bung Alfa Mandalika ingin men-stressing sekali lagi, membuat highlight bahwa ini adalah bahasa dari saudara bapak kami, ipar kami, kandung saudara Samuel Huta Barat. 4 orangnya, saya ulangi, saya ingat hari Jumat itu, hari Jumat kalau nggak salah yang panggilan sana. Udah sore hari, pesawat pun udah nggak ada sore. Saya tak akan bilang, aduh, nggak ada, saya punya jet pribadi. Ya. Sampai saya bilang untuk ditunda. Di sini awalnya sebenarnya mereka lelah, baru terbelalak mata kami. Nah sudah, saya bilang besok saya beli tiket, kita ke Jambi. Tidak itu siapapun, semua sudah nunggu kau, saya bilang. Sekali lagi, untuk keberangkatan itu saya yang monopoli. Jadi supaya terang benderang, Pak Kamarudin hanya meneruskan bahasa tadi. Makanya di ending of the speech, Mr. Kamarudin, kami tetap meneruskan ini karena kuasa hukum belum dicabut. Oke, Pak Nelson, kita tinggalkan soal jenuh dan lelah tadi, Pak. Sekarang sudah jelas tim kuasa hukum menyatakan tidak pernah mundur ya, Pak ya, Iya, menangani kasus penembakan Brigadir J ini. Nah, ini jaminan langsung dari tim kuasa hukum ya, Pak ya, kawal terus sampai P21 bahkan sampai persidangan selesai. Seperti itu ya, Pak Nelson? begitu P21, mundur P19. Kami ini kuasa hukum ketawa. Ini di pusat loh. Kalau bahasa Inggrisnya di headquarter, tidak lagi di kabupaten kota, tidak lagi di provinsi, penyidikan itu sudah di headquarter. Tiba sama kawan bahasa kita yang di Blok M, meja bundar, ya tentu kalau kurang harus dilengkapi. Ini kuhapnya. Tolonglah, kalau lewat nanti waktunya, lewat waktu ada bahasa Belanda verjaring, ya bebas murni kan. Tiba lagi konflik, tiba lagi masalah, tiba lagi mass action. Aduh, entah apa sebutannya. Janganlah. Kalau memang kekurangan itu karena ulah manusia, the man behind the script, ya marilah kita betuli. Tetapi kalau ini sudah menjadi barang bukti yang sudah terang benderang, yang sudah kerjaan tiap hari, tiap menit, tiap tahun, puluhan tahun lembaga ada, di mana yang kurangnya? Kalau ditanya dari kuasa hukum, sudah jelas sekali. Di sana sudah kami siapkan pemeriksaan pertama saksi di daerah. 11 orang, kami siapkan. Terakhir 4 orang, kami siapkan. Kami buat episode kedua. Jadi mudah-mudahan kembali tiada bahasa eksistensi. Senantiasa Pak Kamarudin mengatakan, jangan lagi lah pemeriksaan kita itu model-model yang lama. Sudah ada restorasi justice, sudah ada, ini dia, saya senang sekali, kita punya Undang-Undang 30 tahun 2014. Ini bahan materi saya di mana-mana di muka bumi ini, bahwa di Undang-Undang 30 2014 dicek itu tentang administrasi pemerintahan. Semua pelayanan publik paling lama 10 hari. Kadangkala ada yang missing. Missing in action itu, kami pengacara ditanya, kapan P21, kapan ini? Nah, kalau kami digaji 2 kali, digaji dari sini, digaji pemerintah, saya akan katakan tidak boleh lebih 10 hari. Nah, itu dia.
Nah, kalau begini, coba buat sebuah perda tentang, supaya jangan keliru, tanah. Sebuah tanah sertifikat. Lagi galak-galaknya disuruh presiden kita ini. Nah, makanya beliau buat sebelumnya Prona, sekarang sertifikat gratis diserahkan, dibagi sepeda lagi. Nah, disinilah formulasi hukum yang sudah ada reformasi. Mudah-mudahan jawaban ini reformasi di segala bidang. Jadi bukan hanya administrasi publik yang saya sebut tadi. Kalau dia hanya KTP ya ada apa, mohon maaf lah. Sudah bagus saya lihat pelayanan pemerintah itu, KTP tidak sampai 10 hari. Cekrek, 1 jam selesai. Makin kita mengarah ke 2024, mudah-mudahan negara kita gemah ripah lojinawi, adil makmur, dan sentosa serta welfare akan abadi, bukan hanya milik Mandalika dan Nelson Simanjuntak, tetapi bangsa Indonesia. Oke, Pak Nelson, kita masuk ke perkembangan terbaru proses hukum, Pak. Pekan ini secara resmi Polri memberhentikan Verdi Sambo dan banding Sambo di sidang etik juga ditolak nih, Pak. Jadi bisa dikatakan polisi udah on the track nih, Pak Nelson ya. Seperti apa nih tanggapan Anda, Pak? Wah, enaknya ini ya, jangan dipengaruhi lagi, dan itu hukum itu Pak Nelson boleh hitam putih, Oke. hitam putih. Kalau sudah banding tetap, ini saya hanya paham udah berapa kali diganti. Undang-undang 14 tahun 70, kalau saya nggak salah lagi ya, turunan yang barunya Undang-Undang Pokok Kehakiman. Di sana tegas bahwa hukum itu final, pasti, sederhana, dan biaya murah. Wah, saya mesti ingat ini waktu semester 1 tahun 75-an ya. Oke, Pak, soal pemecatan Verdi Sambo ini, Pak, Polri juga menegaskan Verdi Sambo dipecat secara permanen. Lalu, tapi mantan Panglima TNI ini Gatot Nurmantio sempat mengatakan bahwa Verdi Sambo bisa kembali menjadi anggota Polri sebab ada peraturan Kapolri tahun 2022 yang bisa meninjau ulang vonis sidang etik setelah 3 tahun. Nah, seperti apa nih pandangannya Pak Nelson? Baik, mudah-mudahan di lingkungan saya Jakarta Pusat hujan mendung. Saya anggap yang Saudara Mandalika sebut tadi mendung juga. Saya belum pernah temukan pasal sedemikian. Ya. Izinkan bahasa saya bahasa. Mudah-mudahan itu tidak karang-mengarang. Hukum itu tegak, lurus, tidak ada ABCDZ. Kalau dikatakan sudah pasti final, tidak dengan hormat. Nah, saya ngitung kepala divisi humas yang mengumumkan itu 5 hari, 5 hari. Menghitung hari sebuah lagu bagus, 2 hari lagi. Ini tinggal, buat SK itu bagi saya setengah jam itu, setengah jam. Saya paraf sudah majukan, kalau kewenangan pangkat ini, saya tidak ngerang. Kalau perka-perka itu, kalau bintang 2 siapa? Biasanya bintang 2 ke atas, kalau di pegawai negeri sipil, 4 Charlie ke atas, ini kewenangan Bapak yang mulia, yang panglima tertinggi adalah presiden. Jadi presiden kita paling cepat menandatangani sebuah keputusan. Saya akui ini di antara presiden-presiden sebelumnya. Nah, kalau ini sudah, di SK itu akan disebut diktum pertama, kedua, ketiga, tidak akan ada lagi penyebutan hak-haknya. Kalaupun ada diktum lama dulu, orde-orde lama, jika terjadi kesalahan maka diperbaikan seperlunya. Ini karena malaikatnya, malaikat pun bukan Tuhan yang suka salah, karena saya pun mempelajari dunia hukum ini sampai dewasa akhir hayat, tidak akan ada bahasa seperti tadi. 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, bayangkan 400.000 polisi akan menuntut sedemikian. Ibu Sri Mulyani akan minta mundur, dari mana uang mengganti itu. Dan serdadu-serdadu akan minta bintang 5, bintang 8, bintang sakit kepala. Itu makanya hukum itu harus pasti, menjelaskan ini memang harus di kampus, supaya ada narasi dan gambar dan regulasi. Kalau untuk media saya pikir jawaban kami pasti abadi, tidak ada bahasa itu, kalau sekali lagi, tidak dengan hormat, tidak ada lagi hak-hak kewajiban. Saya tambahkan, dia bisa jadi direktur utama kalau membuat perusahaan sendiri. Kalau dimanapun itu, mau kepala BKN, mau apa, akan mengaminkan apa yang saya katakan. Demikian sekilas info kami, kembali ke studio. Statement closing, Pak Nelson. Penasihat Kapolri juga mengungkapkan ada sosok-sosok kakak asuh dan adik asuh Verdi Sambo di kepolisian nih. Para jenderal berbintang, tugasnya meringankan hukum Sambo. Seperti apa nih pandangan Pak Nelson soal kakak asuh dan adik asuh Sambo ini?
pada momen lain sebenarnya saya sering mengungkapkan, saya tidak pernah di sekolah kedinasan, tetapi saya izinkan mengajar di sekolah kedinasan. Artinya, tidak adalah secara eksternal penyebutan kakak asuh, inang asuh, mama tiri, biarkan itu internal di kampus keabadian mereka. Kalau sudah di luar, lepaskan itu atribut itu, supaya jangan ada, kutip, conflict of interest. Sekali lagi, kepentingan-kepentingan yang membawa ke narasi. Saya selalu katakan itu di kedinasan itu, saya sering mengajar di Sukabumi, Lido sana. Anda tahu apa yang ada di sana, saya katakan begitu kau keluar, abang adik. Apalagi di dunia kami, ras. Enak kali sebut ini ras Batak. Dia mengambil adik saya, ipar saya. Apa dia kakak asuh, adik asuh saya? Saya akan berpisah dengan dia karena dia lain, ipar saya. Kita punya budaya yang bagus sekali loh, yang diakui PBB, United UNESCO. Jadi itu internal kawan-kawan tadi yang menyebut. Saya tidak akan masuk larut ke kutipan itu, tetapi closing pertemuan kita sore hari ini yang indah ini saya sebut, mari kalau disebut oleh Socrates, Hannes Tivivere, sum quique tribuere alterum non laedere, yang artinya berikanlah kepada orang apa yang menjadi haknya. Artinya Undang-Undang 3999 tentang hak ajasi manusia, berikan hak dan kewajiban dan hak ajasi kepada setiap orang pada waktunya. Kalau memang dia harus digaji, berikan gajinya award, jangan sampai kering keringatnya dia belum digaji, tetapi kalau memang dia salah, hukumlah dia. Termasuk kita dua, saudaraku, dan sebangsa setanah air dimanapun kita berada. Yang paling indah adalah kenapa sebuah negara disebut demokrasi. Kenapa Ratu Inggris itu bisa memimpin persemakmuran dan seminggu baru dimakamkan? Karena rasa hormat, hukum mereka berkeadilan. Akhirnya kami kembalikan bahwa biarkan hukum itu di atas segalanya, di bawah Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kuasa hukum keluarga Brigadir J, Bapak Nelson Simanjuntak atas diskusi sore ini, Pak. Salam sehat selalu, Pak Nelson. Terima kasih. Thank you, Horas. Wassalam.